Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Di pertemuan kedua, di mata kuliah Desain Interior Nusantara, kita akan membahas mengenai arsitektur dan interior Nusantara. Kita langsung masuk ke materi. Oke, Nusantara itu berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Antar yang berarti luar. Secara morfologi, Nusantara ini merupakan kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa kuno, yaitu Nusa artinya pulau dan Antara berarti lain atau seberang. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit atau Pulau Jawa pada saat itu. Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit. Berdasarkan keterangan di atas, jadi bisa disimpulkan bahwa Nusantara dalam konteks kebangsaan merupakan kumpulan gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, menunjukkan kekayaan Indonesia tentang alam, manusia, dan budayanya. Oke, Nusantara itu di konteks yang akan kita bahas terbagi ada dua, jadi arsitektur Nusantara dan interior Nusantara. Yang pertama kita bahas pertama adalah arsitektur Nusantara. Arsitektur ini asal katanya dari bahasa Yunani, yaitu arki dan tekton. Arki yang artinya pertama, awal, memimpin atau ditopang atau balok gitu ya. Sedangkan tekton artinya segala sesuatu yang stabil, kokoh, tidak mudah roboh, bisa diandalkan atau menopang. Dalam bahasa ini adalah kolom. Gitu. Jadi kalau disimpulkan, arsitektur adalah uh, ilmu yang mempelajari tentang bangunan. Di dalamnya terdapat kegunaan, kekuatan, dan keindahan, serta tempat berlindung bagi manusia supaya aman, nyaman, dan bahagia. Arsitektur Nusantara ini mempunyai ciri-ciri yang unik dan beragam di setiap daerah, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang masing-masing memiliki karakteristik geografis, budaya, dan etnis yang berbeda. Beberapa ciri khas yang umum terkait dengan arsitektur Nusantara itu mencakup ada penggunaan bahan-bahan lokal, kemudian konstruksinya tradisional, ornamen dan ukirannya khas, serta adaptasi terhadap kondisi lingkungan setempat. Arsitektur Nusantara tidak hanya mencerminkan keindahan estetika, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan budaya yang sangat penting. Bangunan-bangunan ini seringkali dihubungkan dengan adat dan tradisi, serta memiliki peran penting dalam ritual dan kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Oke, setelah arsitektur Nusantara, kita beranjak ke interior Nusantara. Esensi interior itu adalah wadah yang terlingkupi, gitu ya. Wadah yang terlingkupi. Kata terlingkupi ini kata dasarnya dari pelingkup. Pelingkup ini bisa dipahami sebagai pembatas, pelindung, sekaligus pembentuk dari wadah itu sendiri. Wadah itu bisa diartikan dengan tempat ya. Oke, bagi masyarakat Nusantara, pelingkup selain memiliki pemahaman sebagai naungan, pelingkup juga memiliki arti sebagai pelindung. Pelindung yang menunjukkan satu batas teritorial ataupun privasi untuk penggunanya. Pelingkup tersebut diekspresikan dalam bentuk yang teraba, terlihat, atau fisik, dan yang tidak teraba atau tidak terlihat, tetapi dipahami yang uh, disebut non-fisik. Jadi ada fisik dan non-fisik. Pemahaman tersebut memberi penekanan bahwa melingkup non-fisik itu juga menentukan dalam sebuah interior. Interior dan budaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan apabila kita mengkaji dalam konteks Nusantara. Keduanya merupakan satu kesatuan karena budaya adalah unsur utama sebagai pembentuk interior. Interior terbentuk tidak bisa dilepaskan dari budaya manusianya. Dan ekspresi interior tersebut secara visual terlihat melalui wadah dan pelingkup yang dimiliki. Pelingkup dipahami secara umum sebagai arsitektur, sedangkan wadah
dengan pelingkup akibat dari aktivitas manusianya tersebut adalah place atau yang dikenal dengan interior. Gitu. Interior hasil budaya tidak dapat dipahami secara fisik saja. Unsur budaya memungkinkan interior memiliki dimensi fisik yang tidak dapat tervisualisasi dengan baik. Jadi ada rasa, pemikiran, kesepakatan, dan aturan kelompok yang merupakan unsur yang mampu menguatkan pengertian interior dengan kuat. Interior berdasarkan budaya terlihat melalui wadah dan pelingkup serta ornamen yang menempel di dalamnya. Ragam hias untuk setiap detail memberikan penguatan bagi interior yang dihadirkan. Hal ini memberikan pengayaan terhadap pemahaman interior sesuai dengan konteks budaya. Jadi, dalam memahami interior budaya, interior Nusantara, budaya itu sangat berperan penting. Jadi tidak bisa dipisahkan. Lalu konsep dan pandangan, nah ini lebih ke kaitan dengan filosofis gitu ya. Jadi ada beberapa item. Yang pertama pembentuk interior yang cakupannya adalah manusia, aktivitas dan wadah. Kemudian yang kedua masyarakat Nusantara sebagai latar. Lalu ketiga iklim sebagai dasar pemikiran visualisasi interior dan struktur dasar kebutuhan manusia. Bisa dibaca sendiri ya. Oke. Lalu selanjutnya ada tipologi dan morfologi. Tipologi morfologi ini digunakan untuk melihat klasifikasi interior pada sebuah bangunan karena dengan tipologi dan morfologi diharapkan dapat mengklasifikasikan keragaman yang ada dan bisa menjadi landasan untuk program pelestarian rumah adat setempat. Tipologi adalah konsep untuk mendeskripsikan kelompok objek berdasarkan atas kesamaan sifat-sifat dasar dengan cara memilah atau mengklasifikasikan keragaman bentuk dan kesamaan jenis. Sedangkan morfologi adalah sebagai alat untuk studi tentang tipologi, mengembangkan instrumen-instrumen dan perbendaharaan bentuk sebagai bahan pertimbangan untuk tahap desain berikutnya. Teori tipologi untuk mengklasifikasikan keragaman objek, gitu ya. Sedangkan morfologi adalah studi tentang tipe dan model yang digunakan untuk melihat interior sebagai objek yang berkembang karena dorongan berbagai hal. Gitu. Oke, nah ini saya mengambil dari jurnal, jadi contoh kasusnya mengenai tipologi dan morfologi. Di jurnal oleh Harmilyanti Sulistiani pada Sindia Isi Surakarta volume 2 tahun 2010, judulnya adalah Tipologi Morfologi Interior Rumah Tinggal di Baluwarti Surakarta. Ini membahas mengenai bahwa adanya perubahan tipologi morfologi pada interior rumah tinggal masyarakat yang notabene terletak di sekitar Keraton Surakarta. Permukiman ini mempunyai kaitan dengan sejarah Kerajaan Surakarta yang pada saat ini telah mengalami perubahan karena adanya perubahan sosial budaya pada masyarakatnya. Arsitektur mempunyai keragaman dan keseragaman. Tipologi digunakan untuk mengkategorikan struktur formal pada setiap objek arsitektur. Selanjutnya morfologi mempunyai fungsi untuk melihat dan menafsirkan perkembangan desain di lingkungannya, khususnya desain interior. Nah, di permukiman di Baluwarti ini mempunyai interior yang unik karena adanya perubahan masyarakat yang memanfaatkannya. Masyarakat pada mulanya merupakan masyarakat Jawa yang memiliki visi dan pandangan tersendiri mengenai rumah. Perubahan masyarakat ini lebih kompleks dibandingkan sebelumnya dan hal ini menyebabkan terbentuknya bentuk dan perkembangan lingkungan hidup. Dengan adanya perubahan dan perkembangan tata ruang dalam dan fungsi rumah tinggal di Baluwarti menyesuaikan kebutuhan penghuni. Sedangkan dari sisi struktur dan teknologi maupun komposisi, secara visual tata ruang dalam tidak lagi mengacu untuk memperlihatkan ciri-ciri rumah tradisional Jawa.
Oke, ini bentuk dan arsitektur serta interior di Nusantara. Bisa ini salah beberapa contoh aja rumah-rumah adat gitu ya. Jadi konsep bangunan tradisional ini dipengaruhi oleh konsep budaya yang kental dan dikaitkan dengan tubuh manusia yang terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Contohnya seperti konsep rumah panggung. Ini ya rumah panggung. Ini semuanya ini yang satu dua adalah rumah panggung. Ini jadi terdiri dari kepala, kemudian badan dan kaki gitu. Kepala, badan, kaki. Itu kalau di konsep rumah panggung sangat mendominasi. Itu bisa dilihat di khususnya di Pulau Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, dan NTT. Sedangkan di Pulau Jawa hanya ada di Jawa Barat, sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak seperti itu. Hal itu disebabkan iklim yang melintasi Indonesia adalah beriklim tropis lembab. Kemudian untuk interior tadi adalah arsitektur, sekarang interior ada terbagi menjadi tiga, menjadi tiga item. Ada pola zonasi, jadi tiap rumah itu rumah adat itu selalu terdapat zonasi atau posisi atau orientasi ruang dengan menyesuaikan filosofi dan fungsinya. Kemudian pola sirkulasi. Pola sirkulasi ini begitu juga dengan desain pola sirkulasi. Jadi umumnya punya makna tertentu. Jadi semuanya berangkat dari adanya filosofi dan makna tertentu. Kemudian untuk ornamen ragam hias dan simbol, elemen estetis itu pasti masuk ke dalam bagian arsitektur dan interior. Dan umumnya jika bangunan berornamen, pemiliknya adalah seorang kaya di masanya atau tokoh masyarakat. Tetapi jika bangunan itu tidak memiliki ornamen, biasanya dimiliki oleh rakyat biasa. Jadi cirinya saat dulu itu seperti itu. Oke, interior Nusantara sebagai sumber ide gagasan dan perencanaan kekinian. Jadi dari apa ya dari interior Nusantara ini kita bisa mengembangkan ide gagasan untuk di era sekarang gitu ya supaya tetap lestari tapi tetap mengikuti perkembangan modern perkembangan zaman, bisa dengan menggunakan metode transformasi desain yang menggunakan metode Atomix. Atomix itu terdiri dari artefak, teknik, utility, icon, konsep, dan shape. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah yang di masa kini seperti itu yang dikembangkan dan diolah sedemikian rupa sehingga tetap selaras dengan unsur modern atau masa modern saat ini. Bisa dilihat di sini ini adalah pajangan dinding yang aslinya adalah dari bekas batik cap gitu ya, alat batik capnya bekasnya sudah tidak terpakai, kemudian dibuat menjadi pajangan dinding. Lalu ada ornamen partisi. Partisi yang terinspirasi dari rumah joglo gitu ya, rumah gebyok gitu. Ini dihadirkan di sebuah hotel di Bali. Lalu ada kemudian partisi pembatas dengan motif batik kawung ya. Tapi agar terkesan lebih modern ada hidden lamp di dalam sehingga bisa dinyalakan dan itu menghidupkan si motif ini lebih terlihat lagi gitu. Jadi adanya penggunaan material dan motif Nusantara. Lalu kemudian ini ada bambu lem. Jadi ini adalah pengolahan bambu agar tetap terkini gitu ya, tetap tidak ketinggalan zaman. Jadi didesain, diolah sedemikian rupa sehingga
memberikan desain yang unik. Kemudian di sini ada kelontong sapi. Kelontong sapi itu kalung ya, kalung kalau teman-teman tahu dan pernah lihat, dia adalah yang dikalungkan di leher sapi gitu ya. Nah, ini kemudian dijadikan elemen estetis sebagai pajangan di plafon gitu ya. Lalu yang ini rattan chair sebenarnya sama, penggunaan material lama, material alam khas Indonesia gitu ya. Rotan, berupa rotan yang kemudian dibentuk sedemikian rupa dan di finishing sedemikian rupa sehingga kesannya tetap kekinian seperti itu. Sorry. Oke. Selesai sudah materi di pertemuan kedua. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.